Kisah Ashabul Kahfi, 7 pemuda tertidur 309 tahun. Lokasi Gua Ashabul Kahfi terletak kira-kira 7 km dari pusat Bandar Amman, Jordan. Kawasan ini suatu ketika dahulu dikenali dengan Ar-Rakim karena terdapat kesan tapak arkeologi yang bernama Khirbet Ar-Rakim di kawasan tersebut. Perkataan Ar-Rakim juga disebut di dalam Al-Quran dan ahli tafsir menafsirkan Ar-Rakim sebagai nama anjing dan ada yang menyatakan ia sebagai batu bersurat. Kahf Ahlil Kahf merupakan lokasi sejarah yang membuktikan kebenaran kisah di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surah Kahfi mulai ayat 9 hingga 26. Ayat di dalam surah tersebut menceritakan bagaimana 7 orang pemuda yang beriman kepada Allah melarikan diri ke sebuah gua dan Allah menidurkan mereka selama 309 tahun Qamariyah, 300 tahun Syamsiah, sehingga mereka tidak dapat dibangunkan oleh suara apa sekalipun. Firman Allah, adakah engkau menyangka, wahai Muhammad, bahwa kisah Ashabul Kahfi, penghuni gua, dan Ar-Rakim, anjing mereka, termasuk antara tanda-tanda kekuasaan kami yang menakjubkan? Ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami berikanlah rahmat kepada kami dari sisi mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami, ini. Al-Kahfi 9. Ashabul Kahfi, penghuni-penghuni gua, yang dimaksudkan dalam ayat di atas, menurut para ulama, terdiri dari 7 orang pemuda yaitu, Maksal Minatamlik Hamartunus Bainunus atau Nainunus Sarbunus Junwanus Kashfitatanunus bersama mereka seekor anjing bernama Kitmir mengekori mereka. Pemuda-pemuda ini beriman kepada Allah di tengah kekufuran kaum dan bangsa mereka. Identiti mereka sebagai pemuda yang beriman diakui oleh Allah dengan firman-Nya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Al-Kahfi 13. Menurut ahli sejarah, kisah ini berlaku pada zaman sebelum kedatangan Islam di satu negeri bernama Afsus yang terletak di Turki, ada pendapat menyatakan di Jordan, dan ada juga mengatakan di Syria. Asalnya penduduk negeri itu beriman kepada Allah dan beribadat mengesahkannya, namun keadaan berubah selepas kedatangan seorang raja bernama Dikianus. Raja ini menganut fahaman kufur berhala dan dia memaksa rakyat di bawah pemerintahannya supaya murtad dari agama Allah yang dibawa Nabi Isa AS dan bertukar kepada agama kufur berhala yang dianutinya. Rakyat yang takut dengan ancaman dan seksaan raja itu terpaksa akur dengan arahan yang zalim itu. Namun 7 pemuda beriman tadi tidak mahu tunduk dengan tekanan raja kafir itu. Mereka tetap teguh mempertahankan akidah mereka walaupun menyadari nyawa dan diri mereka mungkin terancam dengan berbuat demikian. Akhirnya mereka dipanggil menghadap raja itu di hadapan raja yang zalim itu. Mereka dengan penuh berani dan bersemangat berhujjah mempertahankan iman dan prinsip akidah ilahi yang mereka yakini. Allah berfirman menceritakan peristiwa mereka berhujjah. Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri di hadapan raja, lalu mereka berkata, membentangkan hujjah kepada raja, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan, untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? Al-Kahfi 14-15. Walaupun tidak mampu menjawab hujah-hujah yang mantap dari pemuda-pemuda beriman ini,
Raja yang kufur dan zalim itu tetap berkeras mahu mereka murtad dari agama mereka. Ia memberikan tempoh beberapa hari kepada mereka. Jika selepas tempoh itu pemuda-pemuda ini tetap berkeras, maka mereka akan dimurtadkan secara paksa atau akan dibunuh. Karena sayangkan akidah dan agama mereka, pemuda-pemuda ini bermesyuarat sesama mereka untuk mencari keputusan yang muafakat. Apakah tindakan yang sepatutnya diambil untuk mempertahankan diri dan juga agama mereka? Akhirnya mereka memutuskan untuk lari bersembunyi dan berlindung di dalam gua di kawasan pedalaman, kampung firman Allah. Dan oleh karena kamu telah mengasingkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, maka pergilah kamu berlindung di gua itu, supaya Tuhan kamu melimpahkan dari rahmat-Nya kepada kamu dan menyediakan kemudahan-kemudahan untuk menjayakan urusan kamu dengan memberi bantuan yang berguna. Al-Kahfi 16. Mereka lari ke pedalaman di kawasan pergunungan bernama Nihayus. Di situ terdapat sebuah gua dan disitulah mereka bersembunyi dan berlindung. Kebetulan semasa perjalanan mereka ke situ mereka telah diekori oleh seekor anjing bernama Ar-Rakim. Maka anjing itu turut bersama-sama dengan mereka berlindung dan menetap di gua itu. Di dalam gua itu mereka diberi ketenangan dan ketentraman oleh Allah. Allah telah menidurkan mereka dengan nyenyak dalam gua tersebut. Firman Allah menceritakan tentang mereka di dalam gua. Lalu kami tidurkan mereka dengan nyenyaknya di dalam gua itu bertahun-tahun lamanya. Al-Kahfi 11. Allah ingin menzahirkan bukti-bukti kekuasaannya kepada hamba-hambanya melalui peristiwa ini. Maka Allah telah mentakdirkan pemuda-pemuda ini tidur dalam jangka masa yang amat lama yaitu selama 300 tahun, mengikut perkiraan tahun Masihi, atau 309 tahun, mengikut tahun Hijrah. Dan mereka telah tinggal tidur dalam gua mereka selama 300 tahun, dengan kiraan ahli kitab, dan hendaklah kamu tambah 9 tahun lagi, dengan kiraan kamu, yakni menjadi 309 tahun. Al-Kahfi 25. Walaupun mereka tidur amat lama dan tanpa makan dan minum, tetapi dengan kuasa Allah, badan dan jasad mereka tidak hancur dan musnah. Bahkan Allah menyatakan bahwa, jika kita lihat keadaan mereka di dalam gua itu niscaya kita tidak akan percaya bahwa mereka sedang tidur, dan engkau sangka mereka sedar padahal mereka tidur. Dan kami balik-balikan mereka dalam tidurnya ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri, supaya badan mereka tidak dimakan tanah, sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka. Al-Kahfi 18. Setelah sampai tempoh yang ditetapkan Allah, yaitu 300 tahun atau 309 tahun, mereka dibangunkan. Ketika mereka bangun mereka sendiri tidak menyadari bahwa mereka tidur dalam jangka masa yang amat lama. Mereka menyangka mereka hanya tidur dalam masa sehari atau separuh hari sahaja. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Al-Kahfi 19. Sebaik bangun dari tidur mereka, mereka terasa lapar. Maka sebahagian dari mereka mencadangkan agar dihantar seorang wakil untuk ke bandar bagi mencari sesuatu untuk dimakanan. Akhirnya mereka memilih Tamlikha untuk ke kota Afsus. Kebetulan semasa mereka melarikan diri dulu mereka membawa bersama bekalan uang perak. Firman Allah menceritakan cadangan sebahagian dari mereka itu. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perak kamu ini,
dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang paling baik, yakni yang bersih dan halal. Maka hendaklah dia membawa makanan itu untuk kamu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan hal kamu kepada seseorang pun. Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu, atau memaksamu kembali kepada agama mereka, dan jika demikian niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Al-Kahfi 19:20. Lihatlah betapa bersihnya hati dan akhlak mereka. Walaupun dalam keadaan yang gawat dan susah serta kelaparan, tetapi mereka masih berpesan kepada sahabat mereka yang ditugaskan ke kota mencari makanan itu, supaya mencari dan memilih makanan yang bersih dan halal. Ini menandakan bahwa mereka adalah pemuda-pemuda yang bertakwa kepada Allah. Di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kita supaya bertakwa kepadanya sedaya yang kita mampu, dalam keadaan mana sekalipun, sama ada senang atau susah firman-Nya. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. At-Taghabun 16. Walaupun Allah menceritakan dalam ayat tadi bahwa pemuda-pemuda amat berhati-hati dan berjaga-jaga agar jangan diketahui orang lain, karena mereka menyangka raja yang memerintah negeri masih raja yang dulu dan kafir kepada Allah, namun Allah telah mentakdirkan supaya berita tentang mereka diketahui oleh hamba-hambanya yang lain bagi menunjukkan kekuasaan dan kehebatannya. Kebetulan semasa pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ini dibangkitkan Allah setelah tidur 300 tahun lamanya, suasana negeri telah banyak berubah. Raja dan pemerintah negeri merupakan orang yang beriman kepada Allah. Begitu juga dengan kebanyakan rakyatnya, namun masih terdapat segelintir rakyat dalam negeri itu yang masih ragu-ragu tentang kebenaran kiamat. Mereka masih ragu-ragu, bagaimana Allah boleh menghidupkan orang yang telah mati, apatah lagi yang telah beribu bahkan berjuta tahun lamanya dimakan tanah. Maka bertepatanlah masanya Allah membangkitkan Ashabul Kahfi pada zaman tersebut dan menzahirkan kekuasaannya kepada hamba-hambanya yang masih ragu-ragu lagi. Dan demikianlah kami dedahkan hal mereka kepada orang ramai supaya mereka mengetahui bahwa janji Allah menghidupkan orang mati adalah benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Al-Kahfi 21. Allah mendedahkan perihal pemuda-pemuda Ashabul Kahfi itu semasa wakil mereka itu datang ke kota hendak membeli makanan. Ia merasa hairan melihat keadaan kota dan penduduknya berubah sama sekali. Penduduk kota pula merasa hairan melihat keadaan wakil itu dan mereka semakin syak apabila mereka melihat wang perak yang dibawanya ialah wang zaman dahulu yang sudah tidak laku lagi. Ia dituduh menjumpai harta karun lalu dibawa menghadap raja yang beriman dan mengambil berat hal agama. Setelah mendengar kisahnya, raja dan orang-orangnya berangkat ke gua Ashabul Kahfi bersama wakil itu, lalu berjumpa dengan pemuda-pemuda itu sekaliannya dan mendengar kisah mereka. Sejurus kemudian pemuda-pemuda itu pun dimatikan Allah sesudah memberi ucapan selamat tinggal kepada raja yang beriman itu dan orang-orangnya. Raja mencadangkan supaya sebuah masjid didirikan di sisi gua itu. Sementara itu ada yang mencadangkan supaya mendirikan sebuah bangunan atau tugu sebagai kenangan. Hal ini diceritakan Allah dengan firman-Nya. Setelah itu maka, sebahagian dari mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di sisi gua mereka. Allah jualah yang mengetahui akan hal ehwal mereka. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka, yakni pihak raja, pula berkata, sesungguhnya kami hendak membina sebuah masjid di sisi gua mereka. Al-Kahfi 21. Penjagaan Allah terhadap mereka.
Sinar matahari tidak masuk ke dalam gua, sehingga tidak langsung mengenai tubuh mereka. Dengan demikian mereka pun tidak merasa kepanasan dengan sengatan sinar matahari. Penjagaan Allah agar tubuh mereka tidak dimakan tanah, yaitu dengan dibolak-balik tubuh mereka dalam tidur panjangnya itu, sehingga tubuh mereka tidak rusak dimakan tanah. Penjagaan Allah terhadap mereka dari orang-orang yang ingin mendekati mereka dengan adanya rasa takut sehingga tidak berani mendekati mereka. Berikut ini beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari kisah ini. 1. Kebenaran adanya hari kiamat, yang manusia pada hari itu dibangkitkan dari kubur-kuburnya. Hal ini sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dibangkitkannya Asyhabul Kahfi setelah mereka tidur selama 309 tahun. 2. Menangnya orang-orang yang beriman terhadap orang-orang kafir, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan 7 orang pemuda Asyhabul Kahfi dari kaum mereka yang kafir yang menghalangi mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Sesungguhnya siapa saja yang berlindung kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala melindunginya dan lembut kepadanya, serta menjadikannya sebagai sebab orang-orang yang sesat mendapat hidayah, petunjuk. 4. Melalui kisah ini kita dianjurkan untuk berhati-hati dan menjauhi tempat-tempat yang dapat menimbulkan fitnah bagi agama seseorang. Dan hendaknya seseorang menyimpan rahasia sehingga dapat menjauhkannya dari suatu kejahatan. 5. Diterangkan dalam kisah ini betapa besar kecintaan para pemuda yang beriman itu terhadap ajaran agama mereka. Dan bagaimana mereka sampai melarikan diri, meninggalkan negeri mereka demi menyelamatkan diri dari segenap fitnah yang akan menimpa agama mereka, untuk kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Boleh memakan makanan yang baik dan memilih makanan yang disenangi atau sesuai selera, selama tidak berbuat israf, boros atau berlebihan, yang terlarang, berdasarkan dalil, hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untuk kalian. Al-Kahfi 19. 7. Bolehnya mewakilkan dalam hal jual beli. 8. Adab bagi orang yang tidak mengetahui ilmu tentang sesuatu untuk mengembalikan kepada ulama.